Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, wabil khusus nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat kita masih dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga nikmat itu semua Allah berikan juga kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Dan nikmat-nikmat itu semua Allah Ta'ala langgengkan sehingga kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih pembahasan yang sama tentang sunnah-sunnah berpuasa. Dan di antara sunnah-sunnah puasa juga adalah doa ketika berbuka puasa. Di antara daripada sunnah pula adalah doa ketika kita berpuasa. Dan paling afdalnya, apa-apa yang menjadikan hal paling sibuk bagi orang yang berpuasa, paling afdalnya itu adalah orang yang memperbanyak doa yang baik. Maka tidak diafdolkan, tidak ada keafdoliahan ketika berbuka puasa seseorang itu membaca Al-Quran atau bertasbih, tidak. Jadi setelah adzan batal puasanya dengan memakan kurma yang sunnah yang afdalnya, lalu ketika setelah itu langsung berdoa, memperbanyak sebanyak-banyaknya doa, dan doa segala macam doa, dan yakini bahwa segala doa kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia mendapatkan kemuliaan adalah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita diijabah sama Allah, maka ambil kesempatan tersebut dengan memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa saja, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu itu waktu yang Allah ta'ala ijabah. Dan yang menjadi problem, beliau Al-Habib Saleh menyebutkan adalah kebanyakan hajat daripada orang-orang di akhir zaman ini adalah urusannya sama dunia. Beliau mengingatkan, mana keadaan kalian dengan keadaannya orang-orang yang soleh terdahulu? Apakah ada ikatan? Apakah mengikutinya atau tidak? Yang mana beliau-beliau itu tadi tidak ada dalam doa dan hajatnya kecuali pasti paling banyak urusan akhiratnya. Di antaranya, beliau memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan keadaan di akhirat kelak, khususnya di padang mahsyar, agar tidak termasuk golongan orang-orang yang kehausan. Yang mana keadaan yang menakutkan, keadaan yang mengerikan. Di saat itu matahari jaraknya hanya sejengkal, tidak ada yang mengenal satu sama lain, semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Kehausan yang sangat luar biasa, sehingga diberi nama Yaumul Atshil Akbar, hari yang paling haus dari semenjak diciptakannya bumi sampai kiamat. Dari seluruh ciptaan Allah, waktu yang paling haus adalah ketika berada di padang mahsyar tersebut. Begitu juga di antara hajat dan permohonannya adalah minta kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan di antaranya juga agar dimudahkan ketika waktu sakaratul maut. Dan di antara hajatnya juga apa? Minta kepada Allah agar selamat daripada api neraka dan agar Allah masukkan ke dalam surganya.
Inilah di antara permintaan hajat-hajat beliau-beliau semua yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, yang penting, waktu itu adalah waktu yang Allah ijabah. Allah gabulkan daripada segala apa yang kita minta. Maka boleh-boleh saja kita buat model seperti ini, kata beliau, kurang lebihnya. Hari ini untuk dunia kita minta, kita list hajat-hajat kita apa saja. Lalu besok untuk akhirat, besok lagi untuk dunia, besok lagi untuk akhirat, dan begitu seterusnya. Ini paling rendahnya ya begitu. Jangan dunia aja lebih banyak, akhiratnya sedikit. Dan ini adalah dari segi pandangan kita kalau mau imbang, bahasanya seperti itu, dunia dan akhiratnya. Yang menjadi masalah kalau setiap daripada permintaan kita ini lebih banyak daripada dunianya. Sebentar-sebentar dunia, sebentar-sebentar dunia, sebentar-sebentar dunia. Akhiratnya lupa, akhiratnya tidak dipentingkan, akhiratnya tidak dimohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang ada di dalam riwayat hadis Nabi SAW ketika berbuka puasa adalah sebagaimana kita biasa membacanya, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu faghfirli dhahabat dhama'u wabtalatir luruqu wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Dan dianjurkan juga untuk membaca doa yang mungkin sebagian daripada kita sudah mendapatkan daripada tulisan tersebut, yaitu membaca doa ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Dan diantaranya juga dianjurkan membaca doa apa itu tadi? Alhamdulillahilladzi waffaqani wa a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Maka hendaknya kita menggabungkan doa-doa tersebut. Lalu beliau mengatakan doa-doa ini tadi hendaknya dibaca secara keseluruhan, usahakan. Dan khususnya kalau kita sedang bersama-sama buka puasanya. Misal itu bersama keluarga, bersama para santri, kerabat, teman, atau di halayak ramai seperti di tempat umum masjid misalnya. Maka baca secara bersamaan dengan tujuan agar orang-orang yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang dalam keadaan lalai jadi sadar, yang ngantuk jadi semangat, bareng-bareng bacanya, baik itu dipimpin ataupun ya dengan diberikan kertas ataupun pakai handphone zaman sekarang, ya, bacaan tersebut dibaca bersama-sama, atau dengan cara tadi bareng-bareng secara keseluruhan bersama-samaan, tanpa ada yang memimpin terlebih dahulu atau mendikte terlebih dahulu. Dan beliau mengingatkan lagi, bukan termasuk kesunahan ketika berbuka puasa Anda malah menyibukkan diri membaca Al-Quran, berzikir atau yang lain sebagainya. Segala sesuatunya itu telah memiliki waktu masing-masing. Dan ini waktunya doa, ya perbanyak doa. Jangan waktunya kita dianjurkan berdoa, malah kita itu tadi berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau membaca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Lalu ada juga yang dianjurkan kita untuk memperbanyak membacanya. Ada 4 bacaan
Yang dianjurkan bacaan ini diperbanyak dibaca selama kita berpuasa dan berada di bulan Ramadan. Yang mana 4 bacaan ini diriwayatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Rasulullah menganjurkan akan adanya 4 doa tersebut. Dan di bulan Ramadan dalam keadaan puasa lebih ditekankan untuk kita memperbanyak bacanya kapanpun. Mau itu tadi pagi, siang, sore, malam, setelah buka, sebelum buka, kapan saja. Tidak hanya biasanya umumnya dibaca setelah tarawih atau ketika mau buka puasa saja. Enggak, itu doa dianjurkan dibaca selalu. Doanya orang yang berpuasa itu Allah ijabah. Maka karenanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatan turduna istaghfiru fihi min arba'in khisal. Perbanyaklah kalian untuk membaca 4 perkara atau 4 bacaan atau 4 doa ini tadi. Yang 2 doa ini tadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian. Dan 2 lagi, kalian ini tadi selalu membutuhkannya. Tidak mungkin lepas darinya. Selalu membutuhkan. Adapun 2 perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan istighfar astaghfirullah. Nah, itu biasa kita baca seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Adapun keduanya yang kita tidak mungkin terlepas atau selalu butuh kepada kedua tersebut, apa itu tadi? Fatas'alunallahal jannah, minta sama Allah surga dan meminta perlindungan dari api neraka. Maka yang sering kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka, memohon kepadamu ya Allah, al-jannah, surga. Wa na'udzubika, dan memohon padamu perlindungan minan nar, dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Ini 2 yang selalu dianjurkan. Lalu di antara kesunahan daripada berbuka puasa adalah al-iftar mustaqbilal kiblah. Buka puasa dengan menghadap kiblat. Di antara kesunahan daripada buka puasa adalah engkau berbuka puasa dan engkau dalam keadaan menghadap kiblat apabila itu memungkinkan bagimu. Karena di antara adab berdoa itu adalah menghadap kiblat. Di antara adab berdoa adalah menghadap kiblat. Tentunya ada adab-adab yang lain. Di antaranya mengangkat kedua tangan, di antaranya menundukkan kepala, di antaranya menghadirkan hati, di antaranya mengawali dengan mengucap hamdalah, sholawat kepada Nabi Muhammad, di antaranya dengan mengawali dengan kata-kata atau lafaz yang di dalamnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, atau dengan asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang lain sebagainya. Inilah di antara daripada apa yang kita sudah ketahui, sebagian daripada sunnah-sunnah orang yang berpuasa yang berhubungan dengan berbuka puasa. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita sudah mengamalkan apa yang kita pelajari selama ini, dan semoga kita pun dapat mendapatkan ilmu lagi dan bisa mengamalkan dan istiqomah dalam mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yani Allah wa yakum ila siratal mustaqim. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.